Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, qanitina wal qanitat, salihina was salihat, jamaah salat subuh Masjid An-Nur Masaran rahimakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala insyaallah lan tentu ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala enjang menika kita sami tasih dipun uripake meneh ya Pak ya. Ba'dama amatana wa ilahin nusur. Sakwise kita sami dipun pateni dening Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 5 jam nggih Pak nggih. Ada yang mati 6 jam, mungkin malah ada yang sampai 8 jam barang. Sederek-derek kita sing sepuh tidure semakin lama. An-naumu nisful maut. Turu ki separone mati. Itulah Kanjeng Nabi ngajaraken satu doa dumateng kita sami menawi kita tangi saking turu, alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah alladzi ahyana ingkang tasih kersa nguripake kita sami ba'dama amatana sawuse kula panjenengan pateni ya Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita sami tesih diuripke Pak ya. Mugi-mugi ya kesempatan ingkang dipun paringake Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sami melalui pagi ini tenan-tenan sakit kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah pagi ini kita sami sakit ngerawuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah. Tentu monggo terus kita iringi doa, mugi-mugi amal kesaenan kita sami dipun tampi dening Allah taala ya. Dan semoga ibadah pagi subuh kita di Masjid An-Nur ini benar-benar menjadi pembuka ya, pembuka kebaikan dan kebaikan kita, wabil khusus di hari Ahad ini dan wabil umum keumumannya, mugi terus dados pembuka kebaikan kita sepanjang hidup kita ya. Selajengipun Bapak Ibu, pagi ini monggo kita tambah kesaenan kita sami di masjid yang mubarak ini, yaitu dengan tafaqquh fiddin yang tadi diaturkan kali takmir, yaitu pengajian dalam bahasa kan tafaqquh fiddin. Monggo kita tambah kesaenan kita pagi ini ya menika kandi mengkaji ayat-ayat Allah atau mungkin sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dimekatan mugi-mugi
anggen kita netepi agamanipun Allah Subhanahu wa taala seiring dengan bertambahnya waktu, berjalannya usia, saestu-estu ugi tambah ugi anggen kita nyempurnaaken iman kita sami. Dan ini juga momen tahun baru ya Pak ya. Ini mutakan dumateng kita sami, dini umur kita sampun dipun kurangi meneh 1 tahun ya Allah. Mila monggo kesempatan seperti pagi ini tenan-tenan kita ginakaken kanthi saya ini pun ndak tahu nanti sampai biasa sampai suruk ya Mas ya. Jam berapa suruknya sekarang? Jam 5 lewat 3:03. Alhamdulillah nggih. Masih cukup panjang ini. Ada 40 menit kita akan matur ya Pak ya. Ya, seminggu ngaji 30 menit ya Pak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diajari Islam kalih Gusti Allah selama 23 tahun. Siang malam pagi sore, kadang-kadang lagi enak-enaknya sare nekat dipun ajari ya ayyuhal muzammil, hei tangio. Bukan karena pagi gini, kadang-kadang sedang dalam bepergian, kadang-kadang sedang bercanda bersama keluarganya. 23 tahun Kanjeng Nabi diajari Islam. Awake dhewe berang tahun Pak? Seminggu pisannya cocok gitu loh. Kadang-kadang masih matur nek kober. Nek kober. Kanjeng Nabi yang kemampuan intelektualnya Pak, sekali Jibril baca langsung hafal. Awake dhewe mau ngapal ke juz 30 bulan baleni nganti umur 7 tahun sok-sok ya rung kecekel. Apa meneh 30 juz. Mangke ditekoki pun hafal 30 juz. Alhamdulillah pun juz 30. Juz 30 dicukuki sing ngarepe kul tok, kalkul. Ngasar kul. Ya, maghrib kul, subuh ashabul kul itu namanya ya, malah ada populer boro-boro sampai kul ya ayyuhal kafirun, malah katanya dibikin trikul katanya. Napa Pak trikul itu? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, namanya trikul. Cuma 3 kul tok ngeten. Umpama pangeran iki sampean dhewe setiap ketemu kul ya setiap ketemu kul ngono iki kira-kira umpama sampean lewat ngunek-unekke wong sing ngene iki kaya ngapa Pak niki. Kowe tak paringi lambe apike kaya ngono bendina kok bengesi kok anggere ketemu aku mung alah. Angger gitu ada. Aku sedina bengesan ping 5 angger ketemu mong kul. Seumpama sampean pangeran lha gregeten kaya ngopo ngono. Ha inilah. Mila monggo terus kita tingkataken anggen kita ngaji. Kados ing enjang menika. Kanjeng Nabi pesan dumateng Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ya Abadzarrin la anta ghadwa fata'allama ayatan min kitabillah. Khairun laka min antusalliya mi'ata raka'atin. Hei Abu Dzar, seumpama kowe iki tiap esuk ngene iki, ketepatan le matur tu esuk bibar salat subuh, la anta kedua. Seumpama kowe iki anggere esuk ngene iki, ya to. Nang Masjid An-Nur Masaran ya Pak ya. Ora usah nunggu nek dina Ahad tok, ngoten lho ya to. La anta kedua. Fata'allama ayatan min kitabillah, kowe gelem sinau ngaji 1 ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hei Abu Dzar, temen sing kaya ngono kuwi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Tuwemen sing kaya ngono kuwi luweh apik ing ngarsane Gusti Allah katimbange kowe salat 100 rakaat. Salat 100 rakaat ki ya apa ya Pak ya. Tapi itulah Islam. Mengapa? Karena Islam menjunjung tinggi
nilai-nilai ilmu. Ibadah yang tidak didasari dengan ilmu mardudun, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tidak didasari dengan ilmu malah dinyatakan la imana, ora ana iman sejatine. La imana liman la ilma lahu. Enggak ada iman bagi orang yang tidak punya ilmu. Ngaku-ngaku iman kaya ngapa, nek tidak didasari dengan ilmu enggak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Coba surat Al-Hujurat ya Pak ya. Orang-orang pada rawuh pamer ning ngarsane Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aku wis iman, aku wis iman, aku wis iman. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan hai Muhammad, lam tu'minu, wong ki rung iman, walakin qulu aslamna. Ning ngomong nang kowe wis ngaku Islam. Awake dhewe iki ngaku Islam Bapak ya, tapi belum tentu iman. Karena syaratnya iman itu adalah ilmu. Itulah wahyu pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah pagi ini kita sami saged duduk di satu majelis ilmu. Mila monggo kita gunakan kanthi saya ini pun untuk bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu Islam. Tujuanipun sepindah malih mugi-mugi anggen kita netepi agamanipun Allah Islam saestu-estu seiring bertambahnya waktu, bertambah pula iman dan amal soleh kita sami. Sesuai dengan jadwal saya kemarin dikirimi karena diminta ya Pak ya, itu nggak tahu yang ditempel di mana ya. Saya juga dikirimin bahwa saya di pagi ini dimohon untuk mengirimkan jadwal materi sesuai dengan materi yang saya sampaikan di dalam judul itu. Pagi ini kita akan mengkaji yaitu 3 benteng iman di tengah-tengah tahun yang penuh kebohongan. Mata nih Mas ya. Saya di media saya buka begitu ya. Memang itu yang saya kirimkan. Sebenarnya saya mau matur Bapak Ibu, 14 abad silam Kanjeng Nabi niku paringi isyarat dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sayati 'alan nas sanawatun khada'at. Itu tema yang saya pakai. Jadi bukan saya cari-cari, cuman saya menerjemahkan satu hadis. Akan datang menimpa umat manusia kelak tahun-tahun yang penuh kebohongan. Jadi bukan untuk nyindir-nyindir ini dan itu ya Pak. Saya penuh 100% terjemahan hadis itu. Kanjeng Nabi matur sepindah malih, akan datang menimpa umat manusia kelak. Saya nggak ngerti tahun itu kapan. Rasulullah tidak memberikan sekian tahun, sekian habis tahun, enggak. Tetapi apa yang diaturkan Kanjeng Nabi pasti terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Akan datang menimpa umat manusia kelak sanawatun. Sanawat itu jamak min sanah. Sanah itu tahun. Kalau sanawat tahun-tahun, karena tidak hanya 1 tahun. Kalau hanya 1 tahun maka programnya nggak akan kelar. 2 periode aja mesti kelar ya Pak ya. Malah kadang masih minta 5 periode Pak gitu. Sanawat tahun-tahun. Khada'at jamak min khada'. Khada'a itu artinya ngapusi Pak. Khada'at itu jamak tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dumateng kita sami bahwa kelak akan datang tahun-tahun sing enek nggon tahun kono iki gur wong goroh tok ngene lho Pak ya. Enek kampung ya goroh, neng kantor goroh, neng pasar
ya goroh. Coba. Maka kalau serang ada istilah apa neng kantor korupsi, neng pasar ngapusi, neng kampung manipulasi, nggak perlu heran, Rasulullah sudah ngingatin. Cuma yang kita khawatirkan gek ramalane Kanjeng Nabi ki yo pas tahun iki lah ku sing cilaka Pak. Maka harus cepet-cepet saya solusi belakang jadi ada benteng. Maka segera harus kita bentengi. Karena itu memang sudah diramalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun yang penuh kebohongan, wong urip ki enak iki mung goroh-gorohan Pak sekarang coba. Jadi enak ngendi enake mung wong goroh. Sampai kalau di sosmed namanya hoak. Iya Pak ya. Iya, ada istilah hoak. Mbok yo ora usah nganggo hoak aja lah. Goroh ngono lho Pak ya. Jadi enak iki mung wong goroh-gorohan itu ngendikane Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga goroh itu Pak, kadang-kadang hari ini kayaknya juga sudah ada tanda-tanda itu. Goroh itu perkara yang biasa-biasa saja, asal nggak konangan kali KPK nggih Pak. Ini ada Pak tentara malah tak laburi dhisik kayak lalu kalau konangan KPK, kalau lagi konangan KPK itu bahasa media nih Pak, katanya yo selagi apes. Jadi bahasanya itu dengan enteng yo mung lagi apes ngono. Nek ra konangan berarti rapes. Coba. Sampai seperti itu, Pak. Ing warsa ngumbar angkara ing madya numpuk bondo tetwuri ya melok nampani mulai ya dikei sing ngesar-ngesar ki ben padha-padha ngono. Anggere ngesar entuk nek ngerti ndurane do numpuk-numpuk. Ala wong kowe ya kebagian. Karek ngono lho Pak Jan. Jadi subhanallah. Jadi kebohongan itu sudah luar biasa. Ya. Menjadi penyakit masyarakat yang sedemikian dahsyat. Apa? Sanawatun khada'at. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan tandanya, karena tanda waktu hitungan tahun tidak, cuma tanda-tanda tahun yang penuh kebohongan itu. Yang pertama yusaddiqu fiha al-kadhiba. Yusaddiqu fiha al-kadhiba. Nek enek wong goroh kuwi dipuji-puji. Oleh ngelem saka umbun-umbun ngantek tekan delamaan. Wah, dengan predikat A, B, C, D, E. Padahal jane ya goroh. Yusaddiqu fiha al-kadhiba. Wa yukadzibu fiha as-shadiqa. Ning kosok wong sulit, nek enek wong-wong sing shadiq, nek enek wong sing jujur, lu malah ajur tuh coba, Pak. Nek salah bungah-bungah, nek jujur malah ajur katanya. Itulah tanda yang diberikan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah malah bunga-bunga, asal ra konangan KPK. Nek konangan lagi apes. Tapi kalau orang-orang shadiq, ya justru malah yang jujur. Ya Allah, sing jujur malah ajur, sing bener malah geblinger, sing salah malah bunga-bunga. Ya, inilah jenenge bolak-balik zaman ya. Sing salah bunga-bunga, sing bener malah geblinger. Macam-macam itu fitnah itu ada saja Pak. Ya dong. Ustadz yang kerjanya dari masjid ke masjid saja, fitnah yang muncul reno macam-macam. Ya kalau kita sudah membaca hadis-hadis seperti ini ya seranggumun ya Pak ya. Wis kan biyen memang zamane ana ngoten niku. Ya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'ina wa yakhunu fiha al-amin. Ya. Para pengkhianat dipercaya untuk mengurus umat. Tapi sebaliknya al-amin, orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang benar malah yakhun, pada dikhianati.
Kalau bolak-balik zaman itu benar-benar telah terwujud dalam kehidupan, sing bener geblinger-blinger, sing salah malah bunga-bunga, yang amin, yang jujur malah ajur, ya Pak ya. Ya Allah, yang khianat malah pada bunga-bunga. Maka Allah akan memunculkan, ngendikan Kanjeng Nabi, wayantiku fiha arwaibidah. Maka bersama itu Allah akan mendatangkan makhluk yang namanya ruwaibidah. Subhanallah. Allah akan memunculkan para ruwaibidah itu di tengah-tengah masyarakat. Wa mar ruwaibidah ya Rasulullah. Apa itu ruwaibidah itu? Nah, kalau kita membaca hadis sampai kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa ayat dan hadis itu bukan sekedar bahasa manusia, tetapi benar-benar bahasa wahyu. Sehingga ketika Rasulullah matur, sahabat-sahabat Nabi yang lahir di Arab sejak kecil ngomongnya bahasa Arab juga kadang-kadang tidak paham. Sehingga bertanya kepada Rasul, "Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Napa niku ruwaibidah niku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu ar-rajulu taf yantiku fi amril ummah. Kalimat inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Sunan Kalijogo, yang namanya ruwaibidah itu disebut munculnya Petruk dadi ratu. Jadi istilah Petruk dadi ratu itu bukan idenya Sunan Kalijogo kalau kita membaca dalam jejak tanah Jawa itu, tapi ternyata kalimat bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ruwaibidah. Sampean buka kamus bahasa Arab ya ora ketemu itu wong itu istilah. Ruwaibidah itu yaitu orang-orang yang tidak memiliki kompeten di dalam urusan umat tetapi ngatur umat. Maka terus diterjemahkan dengan istilah Petruk dadi ratu. Wong Petruk ki yo kan ndek mbiyen statusnya anggere nonton wayang niku ya. Ya mesti BA lah kok ora konek Pak. BABU. Yang namanya Petruk itu kan selalu tampil statusnya adalah BABU, tetapi bisa tiba-tiba menjadi ratu, dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dalam kondisi seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu, maka ya, iman kita dihadapkan sebuah ujian yang sangat dahsyat. Sehingga di dalam riwayat yang lain sampai dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan terjadi gelombang besar-besaran manusia pagi iman, sore berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari dalam keadaan mukmin, pagi hari dia sudah berubah menjadi kafir. Ini artinya apa? Artinya menggambarkan situasi dan kondisi yang sangat carut marut. Bahkan sampai ya, di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, badiru bil a'malis sholihah satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Bersegera kalian terus memperbanyak amal, karena suatu ketika kelak akan ditimpa satu waktu di mana waktu itu kaqita'il lailil mudlim, seperti orang yang meraba-raba di tengah kegelapan malam. Artinya apa? Situasi yang sangat carut marut. Apa yang kita yakini baik, wah
ketok iya khusyuk, maca Quran iya fasih, tibake sesuk tekan kantor mak plekedus ya nyolong juga. Apa yang kita lihat baik, ternyata subhanallah bikin heboh di masyarakat. Kakito ilailil mudlim. Seperti orang meraba-raba di tengah kegelapan malam, itu artinya menggambarkan kondisi umat, kondisi masyarakat yang carut marut, sehingga digambarkan banyak orang pagi hari mukmin, sore hari berubah menjadi kafir. Subhanallah. Coba, pagi mukmin, sore jadi kafir. Kalau dulu orang desa sering bilang, ya toh, esok delik, sore ora enek. Niki enten bakule tempe, Pak. Enek, Pak, esok delik, sore dadi tempe. Bu, teko bakul tempe sak donya ora bakal dadi, Pak. Mboten to? Gawe tempe minimal pirang dina, Pak? Ya wis dina sewengi lah ya, Pak ya. Wis minim-minimnya ya sedina sewengi ya, Pak ya. Tapi untuk muslim untuk menjadi kafir ndak butuh sehari semalam, Pak. Pagi muslim, sore bisa jadi kafir. Malah kata teman saya, alah boro-boro nunggu sampai sore, jam 8 mangkat neng kantor, jam 9 langsung jadi kafir. Lo kenapa? Nyolong. Coba nyolong lah ya, kan lah ya seriku sari kukina ya seriku wa mu'min. Hadisnya jelas sekali kok. Wala yazni khina zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri adalah seorang mukmin. Artinya apa? Waktu pas nyolong kafir dia. Sebagaimana la yazni zani khina zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina, orang yang melakukan zina, ketika dia zina, dia sesungguhnya bukan lagi orang beriman. Coba. Jadi teman saya bilang, jam 8 berangkat dari rumah ke kantor, jam 9 sudah jadi kafir. Ngoten, Pak. Jadi kalau pagi mukmin, sore kafir banyak. Nek esok dele, sore halah dibungkus wae urung oleh godhog malah rong rampung barang, Pak. Demikian Bapak Ibu, artinya gambarkan kondisi yang carut marut. Keadaan yang diprediksi oleh Kanjeng Nabi ini hari ini itu koyok-koyok. Kula mung koyok-koyok lho, Pak. Pripun, Pak? Koyok-koyok kok ya wis teko tenan ya, Pak ya. Coba. Lah kalau itu benar-benar terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu, mung nek terjadi, artinya dahsyatnya kebohongan, dan kebohongan ini sudah sama-sama kita dengar setiap saat, ya toh. Tiap ada pertemuan-pertemuan, dikit-dikit untuk rakyat, dikit-dikit untuk rakyat. Ternyata untuk rakyat cuma dikit. Yang untuk rakyat yang dikit gitu. Ini ya karena yang bohongnya tadi. Jadi semua kebohongan itu sudah diumbar sedemikian dahsyat, Bapak Ibu. Maka sekarang jawabannya, dalam menghadapi situasi kondisi yang penuh kebohongan, kalau itu benar-benar terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, benteng apa untuk menyelamatkan iman kita? Kita nggak akan berbicara tentang sosial. Saiki wis ayuku anfusakum wa alaikum narobi. Saiki piye carane njogo imane dhewe-dhewe supaya aja ngantek icul. Apalagi pagi iman, sore kafir. Ini monggo kita bentengi, kita goceki, kita taleni betul-betul dengan urwatul wusqa, dengan tali yang kuat. Melalui apa? Itulah maka 3 benteng iman. Pagi ini saya yang aturkan 3 benteng iman yang diaturkan oleh Imam Malik radhiyallahu an, lil muslimina thalathatu ahsan. Wong mukmin ki
duwe benteng telu atau wong mukmin ki bentenge telu. Mula nek pengen imane dhewe ki aman, imane dhewe ki selamat dari segala bentuk ujian dan cobaan, bentengi iman kita dengan 3 perkara. Yang pertama dipun sebut oleh Imam Malik, al masjidu hisnun. Bentenge wong iman nomor 1 jenenge masjid. Wal Qur'anu hisnun. Bentenge wong iman ingkang nomor 2 namanya Al-Qur'an. Wal ulama'u hisnun. Bentenge wong mukmin ingkang nomor 3 jenenge ulama. Mula sering kita dengar ada istilah wong soleh yang populer, wong kang soleh kumpulono. Nah, itu sesungguhnya adalah menggambarkan itu. Ya, ini karena ini bentuknya deduktif saja ya Pak ya. Umpama gue mulai wis kelingan ya, kalau tidak bisa diurai semuanya. Jadi saya ulang Bapak Ibu, benteng iman niku menurut Imam Malik ada 3. 1 masjid, 2 Quran, 3 ulama atau wong kang soleh kumpulono. Maka melalui kajian pagi ini monggo sami-sami kita renungkan baik-baik. 3 benteng ini mari betul-betul kita geluti tenan. Kalau enggak iman kita akan jebol. Kita nanti ketika teriak-teriak di hadapan Allah, aku orang beriman ya Allah, aku orang beriman, maka kita termasuk orang yang akan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la tu'minu walakin qulu aslamna. Ojo ngaku-ngaku iman, kowe iki lagi ngaku Islam. Ya kur ngaku Islam ya to. Ya banter-bantere trikul ngono mau ya Pak ya. Ya cap trikul tadi gitu loh. Sekarang ini kan macam-macam. Sholat aja cap kulhu, dongo cap nunut. Ya coba kan populer sekali di masyarakat Pak. Jenenge ngaku Islam 70 tahun arep dongo iki mung nunut ki ya enek tenan kok Pak ya. Alhamdulillah nenek sing dinunuti. Coba yang Masjid An-Nur Masaran ora enek nunutan. Mulai ra sida ndonga ya Pak ya. Nah ini. Maka monggo kita cermati ya. Jadi yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu, benteng iman itu namanya masjid. Maka para sesepuh-sesepuh kita rumiyin sampai matur, muslim dengan masjid itu seperti ikan dengan air, Bapak. Kalau orang ndang kei gambaran engko marai orang ndang paham-paham ya Pak ya. Muslim dengan masjid ngeten niki Pak. Kuwi seperti ikan dengan air. Di mana namanya ada ikan, habitatnya mesti air. Wis nek ngendi papan panggonan sing jenenge iwak ki nggone banyu. Bener Bu ya? Ada iwak sing ra seneng karo banyu? Napa Pak? Iwak sing pengen mati. Sampeyan duwe anggere cempluke ngember kok nyolot meneh ngono. Saya sama anak saya kecil ke tempat teman disangoni lele 1 kresek gitu. Seneng. Sampai di rumah dimasukkan di ember karena memang habis niduk dari empang, Pak. Yang 1 lompat terus, asal dimasukkan di ember nyolot terus. Dimasukkan nyolot lagi. Anak saya bilang, "Pak, yang 1 itu keluar terus." Ya dimasukin, masuk, nyolot lagi kok, keluar lagi. Sampai 3 kali saya guyoni, "Pak, sudah 3 kali nyolot lagi." Tutukan ndase. Lu kena apa? Kuwi jenenge iwak pengen. Lu ngono kuwi kok dadi wong mukmin anggere jak nyang masjid. Pesane sok nek wis alah. Ra ngerti bar pensiun malah dadi titipan putu. Ya Bu ya. Ya Allah, orang kita ini kadang-kadang banyak muslim-muslim itu jamak takhir Pak.
Arep beramal soleh itu jamak takhir. Jamak takhir arep kaji sok nek wis pensiun, arep nyang masjid sok pensiun, arep ngaji sok pensiun, arep sedekah sok pensiun, arep apa namanya Bang? Pengajian sok pensiun, bar pensiun tenan dadi titipan putu. Enek sing ra dadi titipan putu, nek ora dituntun ora tekan. Ayo nekato mumpung sing saiki paringi tekan masjid. Makanya obatnya tadi istilah muslim dengan masjid itu seperti ikan dengan air yang tidak boleh dipisah. Itulah baginda Nabi SAW rikala hijrah dari Makkah ke Madinah. Belum sampai di Madinah, baru sampai di Kuba, Bapak Ibu. Kuba sampai di Madinah, Masjid Nabawi itu masih cukup jauh untuk ukuran pada masa itu, Pak. Kalau sekarang kira-kira kalau dikilometerin ya kisaran 20 kilo, Pak. Dulu waktu haji nyoba karena terlambat, pengen naik taksi aja, naik taksi kita charter taksi itu masih 60 real, Pak. Saya 2003 cukup panjang, 60 real, bayangin itu. Artinya masih jauh, perjalanan jauh. Niku nggambarke hijrahe Kanjeng Nabi ki urung tekan nggon tujuan sing jenenge Madinatul Munawwarah. Ning Kanjeng Nabi wis gage-gage gawe masjid. Itulah yang terkenal dengan Masjid Kuba. Kenapa Kanjeng Nabi besar geram membangun masjid? Kanjeng Nabi sudah terbayang bahwa pepergiannya dari Mekah ke Madinah membawa umat ini bebasan gawa kutuk, Pak. Namanya kutuk iman. Sahabat-sahabat Nabi membawa kutuk iman. Tak eret-eret saka Mekah tekan Madinah. Kalau sampai di Madinah ora tak geke kandang, engko urung-urunge mlaku ning jurang pangan kuwuk meneh. Iya, Pak ya. Keluyuran ning dalan diplindes mobil, nang kebone tangga dibabit, habis lagi nanti, Pak. Maka Kanjeng Nabi segera membangun masjid. Untuk apa? Ngandangke apa? Ngandangke kutuk iman. Karena para sahabat modalnya baru iman, Pak. Ketika hijrah itu syariat yang muncul baru sholat, leres nggih Pak ya? Pak Yai, ya dah. Ketika Rasulullah hijrah itu syariat yang lahir baru sholat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini agak nggawa kutuk iman. Maka pertama kali yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi apa? Bangun masjid. Ma'akbarul amali inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indal hijrah. Itu kalau para sahabat apa? PR besar Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah tiba di Madinah. Semua ulama mengatakan yaitu dua hal: binaul masjid wa ta'ahi bainal muslimin. Jadi pekerjaan besar Rasulullah setiba di Madinah itu yang pertama bangun masjid, yang kedua mempersaudarakan antara kaum muslimin, mempertemukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi masjid itu seperti itu, Pak. Lu ngono kuwi ya zaman modern ngene, di mana setiap RW, minimal setiap RW ya, Pak ya. Insya Allah setiap RW itu ada masjid. Ngono kok tekan masjid pendak seminggu pisan niku lho ya Allah. Sampean mang bayangke niku teman-teman kita nek oleh kenal masjid seminggu pisan niku mang bayangke sampean duwe lele kok cemplungke nang nggon ember ora nek banyune seminggu kok kei banyu pisan, kira-kira niku lelene napa, Pak? Kelenger. Kelenger aja mendingan itu, Pak. Ya. Mutiar. Ya Allah. Ya begitulah iman kita. Coba. Ngaku muslim ngerti masjid seminggu pisan. Ngono iki enek kok, Pak. Sing kuwi anggirar mangkat Jumatan kuwi cek tekok mboke kok, Bu. Wis adan. Ngono iki enek ngono coba.
Arep mangkat yang masjid seminggu pisan iki kok mboke, Bu wis adzan ngono. Ibu-ibu tak kandhani, Bu. Bu. Mengke nek enten bapak-bapak, suami-suami sampean arep mangkat Jumatan kok teko, Bu wis adzan ngono. Tak kandhani jawabane. Mang matur wis bubar ngono. Ustaz ngajari goro, sapa sing ngajari? Ono ustaz ngajari goro. Mang matur wis bubar. Kenapa? Lu nek wis sampeyan nunggu adzan, malaikat wis nutup. Malaikat nutup napa, Pak? Bukune iki wis ditutup. Lah berarti wis bubar ngono. Ayo balenane sesuk. Begitu, Pak. Mila monggo kebersamaan kita dengan masjid ini benteng, bapak-bapak, ibu-ibu. Al masjidu baitun kul mu'min. Al masjidu baitun kulli mu'min, Pak. Masjid itu adalah rumahnya orang beriman. Maka share-sharean YouTube terbaru Masjid Al-Falah judulnya. Masjid, betul ya Pak ya? Saya kemarin dikirim karena saya juga mengisi di sana, Pak. Kalau akad keempat saya ada di Al-Falah sebenarnya. Maka kalau berita-berita sana masuk. Al-Falah adalah masjid milik umat. Ya toh? Dibuka selama 24 jam. Anur sama ya Pak ya. Sebenarnya saya sering transit di sini juga kan Pak. Cuma nggak mengisi pengajian. Kadang-kadang saya ada ngisi di timur sana, ngepas sholat sering masuk. Karena konsepnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Abu Naim, al masjidu baitun kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah orang beriman. Maka dihentikan Kanjeng Nabi di dalam riwayat Imam Ahmad, idza ra'aitumur rajulu mulazimal masjid fashhadu bi annahu mu'minun. Nek kowe kabeh do mirsani ana wong sing atine tansah gumantung eneng masjid, aku ki rek nggih ketemu sampean, lu kok ana masjid. Itu namanya mulazimun bil masjid. Maka apa? Fashhadu bi annahu mu'min. Saksikan itulah orang beriman. Niku mafhumnya Pak. Mafhum itu pemahamannya. Anggere ketemu nek masjid kok apa wong kuwi nek masjid kuwi iman, berarti nek wong ora pernah tekan masjid. Mafhumnya nek ora pernah tekan masjid, imanmu kok dokok ngendi ngono lho Pak. Mila monggo gerakan kembali ke masjid ya, yang digagas oleh kalau dulu pelopornya itu di Jogja. Saya juga sempat membawa kru masjid saya itu di Jogokaryan itu, yang sama-sama insya Allah temanya kembali ke masjid, ar-ruju ilal masjid. Monggo tenan-tenan kita sengkuyung Pak. Kenapa? Karena ini benteng iman. Karena ini benteng iman yang sudah dibangun oleh baginda Nabi, para ulama-ulama. Kita mengenal sejarah Wali Songo, di mana dia menjadi tempat dakwahnya, maka di situ tandanya ada pembangunan masjid. Para ulama-ulama kita dari masyayikh kita, ya, semuanya pertama yang didahulukan adalah membangun masjid. Dan alhamdulillah awake dhewe saiki ora kon bangun gur karek. Coba ra ya enak ya Pak. Oh karek ngono wae, kadang-kadang ngaji rong mulai kopi wis siap ya Pak ya. Bahkan sekarang masjid-masjid ini dengan konsep masjid barokah ya Pak ya. Saya juga nyedianin. Pernah waktu mau gambar itu, karena saya ketuanya itu gambar yang di bawah saya bikin dapur, saya diprotes oleh jamaah awalnya. Iki Pak Ustadz mau bikin rumah atau bikin masjid ngono? Wis meneng wae rasah cerewet. Aku ya ngono lah kun jawab. Bar saiki dadi sing maido saya tadi, lu senenge nek dapur gitu luar biasa Pak. Karena di dapur ada kulkas, ada ini, ada itu. Orang habis sholat mau masak mie monggo, mau bikin kopi monggo, klek-klek. Dan qadarullah
Ndelala ya enek wae ngono Pak. Ada kopi kan ngrentek kok enek sing ngiseni. Ini namanya gerakan kembali ke masjid. Monggo kita sengkuyung, dan saya keliling di mana-mana. Subhanallah. Sampai di kampung-kampung itu baru Jumat, ya Pak ya. Ya Allah, kalau Jumat itu betul-betul barokah. Ini ojo dipaidu, tapi mari terus kita sengkuyung supaya anak-anak kita juga senang di masjid. Dengan senang di masjid ini berarti sudah memulai membentengi imannya sejak dini. Nek ora Pak, entek dimakan yang namanya wewe gepeng. Wewe gombel wis hilang Pak, karena sudah diganti jalan tol. Ning wewe gepeng, itulah momok kita bapak-bapak ibu-ibu. Nah ini, maka jawabannya satu, bentengnya namanya masjid. Yang kedua sekarang, hampir suruk. Benteng orang beriman yang kedua itu namanya Al-Qur'anu Hisnun. Mari kita bentengi iman kita yang kedua dengan Al-Quran. Muslim dengan Al-Quran itu Bapak Ibu, ini gampang dieling-eling kok, tak gawe tamsil ini Pak. Muslim dengan Al-Quran itu seperti sakit dengan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Coba, itu bahasa Al-Quran surat Al-Isra. Muslim dengan Quran itu seperti sakit dengan obat. Jenenge wong lara wis enek ngendi papan panggon mesti butuh obat. Leres ya Pak ya? Butuh obat ya Bu ya? Setiap orang sakit mesti butuh obat. Ya mbuh, obatnya ketok dipijeti, ya Pak ya. Sekarang lagi tren ya, ada istilah pijet crack, ya Pak ya. Ada pijet apa lagi? Ya situ namanya obat. Ada kadang-kadang kita ini obatnya keroan, ya Pak ya. Wah itu Pak dokter itu ikatan dokter sampai jengkel kok ngalang-alangi wong keroan ngono. Kita kalau periksa kok ada bekas keroan, wah keroan aneh wong desa ngono. Lah ujung-ujungnya dokternya dhewe iki tibake ya keroan. Enggak bisa dibantah. Itu Pak di Utara Pasar Gede itu ada profesor keroan Pak. Penelitian rak tanggung-tanggung di UNER Pak. Masyarakat itu lepas ke keroan kok ya ora iso ya. Akhirnya diteliti betul melalui kuliah S3. Hasilnya dokter keroan. Ternyata apa? Ternyata keroan itu tinjau dari sisi ilmu medis juga memang ada namanya apa? Teori acak. Teori acak. Dalam Chinese medical itu kan munculnya sakit-sakit pegel-pegel ini karena peredaran darah yang tidak lancar. Nek wong iso pijeti kurang rapat keroi wae. Itu obat juga Pak namanya. Konsepnya nek jenenge wong lara mesti butuh. Lu ana wong lara kok ora butuh obat, iku jenenge apa Pak? Nek enek wong lara kok ora butuh obat, jenenge napa? Ya pengen mati gitu. Begitu juga Muslim dengan Al-Quran. Lu wong Muslim kok anggere dijak ngaji kosek, jak ngaji engko, jak ngaji sok nek pensiun, jak ngaji sok nek wis tuwek. Apakah kematian itu mesti kalau sudah tua bapak-bapak? Hah? Apakah kematian mesti nunggu tua? Apakah kematian mesti nunggu sakit? Ayo jawab ini. Itulah Quran. Mila tidak ada kata terlambat dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hari ini belum bisa bersama Al-Quran. Monggo Pak, kita mulai. Selama masih hayat di kandung badan tidak ada kata terlambat. Para sahabat Nabi mereka mengenal Quran di usia-usia lanjut banyak. Ojo ngantek awake dhewe wis tuwa urung kenal Al-Qur'an terus semboyan alah nek aku wis nyerah. Enggak boleh. Tidak boleh. Hari ini saya punya guru besar.
jane murid, ini tak sebut guru besar. Ya toh, mantan direktur sebuah perusahaan yang keren, ya toh. Dulu waktu masih jabat jenenge umroh iki wis anggere tak goleki krungu-krungu wis umroh. Setelah pensiun saniki saya ditimbali ning dalem. Saya membawa kitab ini wis pensiun tenan-tenan niki taubatan nasuha. Tibake setelah duduk gini di depan Pak Ustadz saya minta diajari ini. Iqra jilid 1. Abata, ta'aba, ba'ata, sa'aba. Aku nganti apal sakniki coba, Bang. Kula nggih ngeten, pripun Pak Ustadz nek ngene iki? Nek ngene iki ganjarane malah loro. Aku ya ngono lha apa. Nek aku maca lancar mung siji, sampean ngene iki loro. Mantan direktur gelem ba'ata ta'aba. Iki malah 3 kira-kira aku ngono. Siji ganjarane gelem, loro ganjarane ra isin, 3 ganjarane seneng tenan. Orangnya seneng banget, Pak. Seneng betul. Gara-gara apa? Gara-gara waktu ngaji tak sebutkan Muslim dengan Quran itu seperti sakit dengan obat. Mohon pasti dah. Nek kowe lara ora kok obati. Lu nek larane fisik ilang nyawane jenenge mati bar. Lu nek sing lara imane, Pak. Nek nyawa kita mati selesai. Tapi kalau iman kelak kita di alam kubur akan ditanya, kowe tak paringi umur 60 tahun, kowe tak paringi umur 80 tahun, entek kok nggo apa? Ngantek kenal Quran wae ora? Sampeyan aja jawab apa? Ini bicara iman, Pak. Mila mari kita mulai. Quran itu adalah sifat penyembuh, obat, bukan saja obat, penyembuh. Mila kita gerakan cinta Al-Quran. Kalau yang pertama gerakan kembali ke masjid, yang kedua gerakan cinta Al-Quran. Subhanallah, waktunya habis. Kemudian yang ketiga, Pak, apa tadi? Benteng iman itu yang ketiga namanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Ya, yang terus akan membimbing umat. Al ulama umasabihul ummah. Ulama itu adalah lentera-lentera yang selalu akan menerangi umat. Maka orang kafir betul-betul tahu posisi ini, Pak. Di mana ada ulama yang selalu dekat dengan umat, maka selalu akan difitnah yang reno-reno, yang namanya teroris, yang namanya radikal, yang namanya garis keras. Harapannya supaya umat aja cedak. Nek umat wis ora cedak karo ulama, panjenengan bayangkan dia akan tenggelam dalam kegelapan. Wong ki nek urip ning nggon panggonan sing peteng dedet gara-gara doh saka ulama. Akhirnya apa? Wong jenenge wae peteng ya ora kenal endi dalan sing becik, endi dalan sing elek. Mana halal, mana haram. Alah cedak ustaz engko malah apa-apa ra entuk. Ha iya ngono. Bener Pak ya. Ngono haram. Ngono haram. Nek kata ayo ngono. Kita ketemu besok di hadapan Allah. Ngono kasisan aku. Ini nggak boleh main-main, Pak. Al ulama umasabiqul ummah. Ulama inilah lentera-lentera umat. Milo, mari kita dekatkan diri kita dengan ulama. Karena apa? Karena muslim dengan ulama itu seperti kegelapan, seperti cahaya dengan kegelapan. Nek wong mukmin ora cedak ulama, ya kuwi dia berarti senang tenggelam dalam kegelapan, jauh dari cahaya. Maka disebut nurun ala nur. Ini penting, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, 3 benteng iman adalah masjid. Dekatkan diri kita dengan masjid. Ya, bahkan besok di yaumil mahsyar 7 golongan di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. 1 adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yaitu wong sing atine tansah cementel ning masjid. Maka mari dekatkan dengan masjid. Yang kedua benteng iman itu namanya Al-Quran.
Yang belum kenal Quran, mari kita mulai. Kata kuncinya satu, tidak ada kata terlambat selama hayat masih dikandung badan. Saya punya orang tua, Pak. Saya tuh kemudian bayangin, seandainya bapak saya, orang tua saya ini dulu nggak punya hafalan-hafalan, alhamdulillah surat-surat khusus itu masih hafal dan dijaga. Ya Allah, amal bapak itu apa? Meskipun hari ini sudah udur, nggak bisa jalan, gitu. Mau baca, sing nomen pakai kacamata, ya Pak ya. Apalagi orang tua megang kacamata sudah nggak bisa apa. Yang sisa itu tinggal terus mengulang-ulang murojaah, hafalan-hafalan yang dia simpan itu. Subhanallah. Kalau nggak punya hafalan Al-Quran, terus akan ngapa, Pak? Pak, Bu, urip ki dadi tuwa. Nek wis tuwa kadang-kadang cek ajeng jikur wis angel, maka pastikan hari ini belum ada kata terlambat. Monggo yang punya waktu longgar untuk menghafal karena itu adalah tabungan yang luar biasa, tabungan amal soleh. Dan yang ketiga adalah dekatkan diri dengan ulama, melalui pengajian-pengajian, melalui silaturahmi, melalui sholat jamaah. Mugi iman kita sami kanthi 3 perkawis kalau wau saestu terbentengi dari segala mara bahaya yang hari ini sedang menghadang di depan kita sami. Makaten Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mugi-mugi kembal kita enjang menika, kajian kita enjang menika saestu dipun berkahi dan dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun muga kita sami terus dipun paringi manah istiqomah menggahangken kita netepi agamanipun Allah Subhanahu wa taala, dan kanthi pangajab mugi kita sami kelak saestu dados kawulanipun Allah yang benar-benar husnul khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.